Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada penguji yang terhormat, nama saya Elizabeth SPDI sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 27 Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan 2024 gelombang 2 di LPTK IAIN Metro Lampung. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 27 di kelas 8 dengan materi berjudul Beriman kepada Kitab-Kitab Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video dari saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya, Ibu minta bantuannya ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radif sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Ya, silakan untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Membangun insan terdekat. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Engkau patriot, pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum Ibu absen mengecek kehadiran kalian, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ya, Ibu tanya lagi, apakah sudah sarapan hari ini? Sudah sholat tadi subuh? Alhamdulillah. Ya, sekarang Ibu cek kehadiran kalian ya. Kalau yang Ibu panggil, silakan angkat tangan.
dan mengucapkan hadiro. Ya. Adinda Jelita. Oke. Apipatu Zahra. Gea Sona Yuarpasa. Zahira Putri Gumai. Ya. Zalika Quinza Hamri. Zifara Leticia Marenda. Oh, alhamdulillah ya hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah, itu suatu nikmat ya, nikmat dari Allah bahwa kita diberikan kesehatan dan bisa ada kesempatan ya. Coba kalau ada yang sakit ya, berarti hari ini ada yang sakit, ada yang tidak bisa datang ya, yang dinamakan izin. Alhamdulillah hari ini patut kita syukuri atas nikmat Allah. Hari ini hadir semua dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Sudah memulai pelajaran hari ini dengan sangat gembira, dengan sangat ceria. Pagi-pagi sudah sarapan, tadi sudah melaksanakan sholat subuh, ya. Apakah kalian datang ke sekolah ini berpamitan dengan orang tua? Berpamitan. Tentunya berpamitannya sambil minta uang jajan ya. Oke, alhamdulillah hari ini Ibu bisa masuk kelas dan memberikan materi sesuai pelajaran kita. Tapi sebelum masuk materi, Ibu mau ngecek dulu materi minggu kemarin apa? Tentang apa? Nah, yang minggu kemarin melestarikan alam. Apa contohnya melestarikan alam? Menjaga lingkungan, jangan sampai dirusak. Membuang sampah jangan sembarangan. Kalau di sekolah ada tempat sampahnya, ada tempat sampah organik dan ada anorganik. Itu harus diikuti peraturan itu ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bab baru. Boleh kalian buka bukunya, silakan ya. Iman kepada kitab-kitab Allah ya. Di bab 2 itu meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Qur'an yang toleran. Sekarang Ibu tanya dulu sebelumnya. Apa nama kitab kita? Al-Qur'an. Apakah sudah kalian baca? Apakah sudah kalian hafalkan isinya? Ya, ada yang hafal, ada yang belum. Yang jelas hafalnya surat pendek. Ya, surat pendeknya surat apa? Al-Ikhlas, Bu, yang paling pendek. Enggak, yang paling pendek surat apa? Al-Kausar. Kalau surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an apa? Al-Baqarah. Berjumlah berapa? Berapa ayat? 286 ayat surah Al-Baqarah. Ya, itu surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Sekarang surat terpendek dalam Al-Qur'an Al-Kautsar. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita beriman kepada kitab Allah, Ibu tanya, iman ke kitab kepada Allah itu termasuk rukun Islam apa rukun iman? Rukun iman. Coba siapa yang tahu rukun iman keberapa? Rukun iman keberapa? Beriman kepada kitab Allah, bukan jumlah rukun imannya. Ketiga. Benar ketiga? Kalau benar, coba kita hitung rukun iman pertama apa? Beriman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, beriman pada kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, iman kepada qada dan qadar. Benar ya? Iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman ketiga. Jangan enggak tahu, jangan kalau ditanya, "Nak, rukun iman ada berapa, Nak?" Nah, ada berapa ya? Lupa. Ya, jangan enggak tahu lagi. Kalian sudah kelas 8 SMP, sudah tahu apa itu rukun iman. Ya, sekarang
Nah, ini pengertian rukun iman. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut benar diturunkan oleh Allah, ya. Tanamkan dalam hati, yakini dalam hati, ya. Yakini dalam hati bahwa rukun iman itu, ya, iman kepada kitab Allah itu kita percaya bahwa benar adanya kitab diturunkan dari Allah. Ya, dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Siapa yang bisa surah Al-Baqarah ayat 2? Ya, kalau ayat pertama alif lam mim. Ayat kedua Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran. Kata Allah ini tidak ada keraguan-raguan di dalam Al-Quran. Ini kata bukan kata ibu, bukan. Ya, ibu menyampaikan ini firman dari Allah. Ya, tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Sedikit pun tidak ada keraguan. Ya, jadi maksudnya ini jangan sampai kalian berpaling dari Al-Quran. Apa zaman anak sekarang nih galau, ya? Apa galau ya? Lalu cewekan belum? Belum, alhamdulillah. Biasanya kalau yang sudah berciwian ini, ya galau, kembalinya kemana? Hah? Biasanya kalau anak-anak muda bukan kembali kepada Allah, bukan kembali ke Al-Quran, ya, ke HP, main TikTok. Bu, TikTokan tulah bu, aku ini lagi galau. Nah, itu kata-kata yang salah, ya. Kata Allah kembalilah ke Al-Quran, bahwa Al-Quranlah yang menjadikan hati kita tenang, ya. Tidak ada yang membuat tenang selain Al-Quran. Cobalah, kalau tidak percaya, hari ini bikin kalian galau, ya. Pulang ini, aku nak galau dulu, kata Bu Eli. Kata Bu Eli itu kalau galau balik ke Al-Quran, bener gak hati tenang? Kalau salah, besok ya ngomong sama ibu, bu, kata ibu kalau galau kembali ke Al-Quran, tapi aku masih galau baik bu sampai hari ini. Nah, itu bahwa dia tidak percaya akan adanya Al-Quran. Ya, pengertian kitab apa tadi? Meyakini bahwa, ya, sepenuh hati bahwa kitab Allah itu benar adanya dari Allah. Ya, ya sudah. Sekarang kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab yang Allah yang wajib kita yakini apa? Al-Quran, kitab Zabur, kitab Injil, dan Taurat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Ya, itu ada. Ya, Al-Quran itu diturun bertempat di Mekah dan Madinah. Kalau kitab Zabur di mana? Di Yerusalem, Palestina. Palestina itu kitab apa? Injil. Kalau kitab Taurat di Gunung Sinai. Alhamdulillah, ya. Ini nama-nama kitab yang wajib kita ketahui. Pertama Al-Quran, kedua Zabur, ketiga Taurat, keempat Injil. Ada berapa jadi? 4, ya. Ya, tujuan beriman kepada kitab Allah. Ya, tujuan beriman kepada kitab Allah itu satu, kita akan mendapat hidayah. Hidayahnya bagaimana? Tadinya kita belum bisa baca Al-Quran, belum tahu, oh itu Al-Quran itu bisa bikin tenang. Akhirnya kita mendapatkan hidayah. Kedua, kita mendapatkan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan yang bagaimana? Kalau kita sudah yakin bahwa itu Al-Quran, kita benar-benar kita imani, kita yakini,
maka kita akan sejahtera. Yang ketiga akan ada ketaatan. Ya, kita taat. Oh, Al-Qur'an ini benar-benar harus diyakini bahwa Al-Qur'an ini memang dari Allah. Jadi kita lebih taat lagi. Ada nggak di kelas ini yang belum bisa baca Al-Qur'an? Sudah Al-Qur'an semua? Sudah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang hikmah beriman kepada kitab Allah. Nah, sebelumnya ya, biar tambah semangat ini, ayo tegak dulu yuk. Kita semangat dulu, kayaknya ada yang loyo, ada yang ngantuk. Yuk, kita ini dulu yuk. Tepuk semangat dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se ha 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 ha. Ngat ha 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 ha. Semangat. Sudah semangat belum? Belum kayaknya, sekali lagi. Ayo. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se ha 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 ha. Ma ha 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 ha. Nga ha 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 ha. Semangat. Ayo, yang tadinya nguap-nguap, ayo gerakkan dulu badannya. Ayo. Ayo digerakkan dulu pinggangnya, biar ototnya renggang, biar semangat lagi. Sudah? Semangat lagi? Oke, silakan duduk. Nah, Ibu lanjut ya. Ibu lanjutkan hikmah beriman kepada kitab Allah. Hikmahnya satu, ya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Allah. Oh, Allah itu esa, Allah itu satu, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, ya. Allahus samad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Jadi kita tahu hikmahnya. Oh, hikmahnya beriman kepada kitab Allah itu tahu kita ini bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu tidak ada tandingannya, bahwa Allah itu tidak ada anak dan tidak diperanakan, ya. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kita mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan raga, ya. Ketenangan bahwa hati kita tenang. Oh, kalau kita lagi galau, lagi apa, harus kembalinya ke Al-Qur'an. Yang keempat, kita mendapat petunjuk, ya. Kalau kita ada apa, dalam Al-Qur'an itu ada semua, ya. Kita mau minta apa, minta rezeki, minta petunjuk, minta hidayah, ada semua, ya. Tidak ada yang, ya. Ya, contoh beriman kepada Allah, ya. Contoh beriman kepada kitab Allah dengan cara membacanya. Kalau tidak bisa setiap hari satu juz atau satu halaman, minimal lah, ya, minimal lah satu sehabis maghrib saja, ya. Sehabis maghrib, kalau tidak bisa semuanya, bisa satu ayat saja, ya. Bisa satu ayat, atau kalau tidak bisa satu ayat saja, setengahnya saja, ya. Continue namanya, bisa continue, bertahap demi tahap, step by step. Nah, tahap demi tahap. Kalau sudah biasa terbaca satu ayat, nanti akhirnya minta lagi. Oh, enak ya ternyata baca Al-Qur'an itu, daripada main TikTok kan, daripada scroll apa TikTok, ya, lihat-lihat status orang. Lebih baik baca Al-Qur'an. Terus menerapkan. Nah, menerapkan ini susah. Kalau membaca oke, sambil belajar kita baca Al-Qur'an oke, bisa. Ya, sambil duduk sudah sholat bisa membaca Al-Qur'an. Menerapkannya ini yang susah. Ya, dengan menerapkan ini harus kata Ibu tadi, step by step. Sedikit demi sedikit, ya. Kalau yang sudah lancar harus baca lagi. Yang belum lancar belajar lagi, ya. Karena pahalanya orang yang membaca Al-Qur'an yang apa step by step kata Ibu tadi, dikit-dikit tadi,
itu 7 kali lipat ininya, ya. Pahalanya. Yang penting mau belajar, terus mengajarkannya. Nah, mengajarkannya ini yang paling susah juga. Ya, mengajarkannya ini kadang tidak sesuai dengan hati kita. Ya, seandainya ada kawan kita yang yang bolos sekolah, yang dari rumah sekolah sampai ke sekolahan tidak ada di sekolahan, susah kita untuk menasehatinya, ya, apalagi mengajarkan dalam bentuk Al-Qur'an. Karena mengajarkan Al-Qur'an ini susah, ya. Ya. Nah, ini tantangan dan hambatannya. Tantangan dan hambatan kita beriman kepada kitab Allah, ada keraguan-raguan. Ya, ada keraguan-raguan, ada kesulitan dalam menghafal, dalam membaca, ya. Ada pengaruh negatifnya. Pengaruh negatifnya, kita belajar Al-Qur'an, kita menghafal Quran, ada teman kita yang ngomong, "Ih, sok nian. Dikit-dikit nak baca Al-Qur'an, dikit-dikit baca Al-Qur'an." Nah, itu tantangannya, hambatan kita. Enggak apa-apa orang ngatain apa ya. Yang penting kita harus bisa. Ya. Terus ya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kitab Allah, memperkuat iman kita. Memperkuat iman kita dari tadinya kita. Kata ibu tadi, dari rumah sekolah sampai sekolah enggak ada, namanya apa itu? Minggat, ya. Nah, karena kita percaya dengan kitab Allah, kita jadi berarti saya ini salah loh. Saya ini tidak benar kalau sudah membohongi orang tua. Jadi gara-gara kita beriman kepada kitab Allah, kita yakin Allah akan membantu kita dengan pertolongan kita membaca Al-Qur'an. Jadi perbuatan yang buruk, yang jahat itu tidak terbersit lagi dalam hati. Ya. Ya, sekarang kalau sudah mengerti, ya, nanti Ibu kasih pertanyaan, ya, kasih soal. Ya, soalnya berbentuk LKPD. Ya, ada LKPD-nya di sini. Ya. Nanti Ibu bagikan ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, bisa kelihatan enggak? Ya. Nah, itu nanti Ibu bagikan di sini. Kalian terbagi 4 kelompok ya. 4 kelompok terdiri dari satu kelompok berapa siswa? Ada yang 8, ada yang 9 ya. Nah, nanti silakan kalian tulis di sini. Jadi ada nama kitab, nama rasulnya, nama yang ininya ya. Terus tempatnya, waktunya, dan isinya. Al-Quran itu isinya apa? Nanti silakan kalian tulis nama-nama kalian. Setelah kalian buat ini ditulis di sini, nanti pada akhirnya silakan kalian isikan di sini jawaban kalian, ya. Satu kelompok boleh 2 orang perwakilan untuk mengisi lembaran ini di sini, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan di sini. Ini Ibu bagikan ya. Ini kelompok ini silakan kalian diskusi. Kalian cari jawabannya di buku. Ada jawabannya di buku semua, ya. Oke. Nah, ya, silakan Ibu kasih waktu berapa menit ya? Ibu kasih waktu 1 jam. Kalau 1 jam kehabisan. Ibu kasih waktu bisa enggak 5 menit? Bisa, harus bisa ya. Harus bisa. Karena kalian kan kelompoknya banyak orangnya. Jadi bisa ada yang cari yang nomor 1, cari nomor 2, bisa 5 menit. Coba, oke. Sekarang kerjakan. Bisa. Ayo. Silakan tulis nama-namanya, ya. Ini nama-namanya kalian tulis. Itu ada 9. Ya, oke. Kerjakan. Bisa. Ada yang kurang dipahami, ada kurang dimengerti. Ada yang kurang dimengerti.
Ya, kerjasama ya, kerjasama. Ini yang mana yang belum mengertinya? Yang mana? Ah, ini sudah semua. Ini ya. Ya, oke. Kelompok ini yang mana kurang mengertinya? Yang mana? Coba Ibu lihat. Oke. Oke, sip. Oh ya, nah, pakai pena boleh? Ya. Oh, ini kelompok berapa ini? Kelompok satu ya, oke, sip. Kita tepuk tangan dulu kelompok satu. Ya. Ya, boleh. Kalau ada yang sudah siap, boleh. Nah, ya, silakan. Kalau nggak bisa tegak semua, boleh bergantian. Ini kelompok berapa? Oke. Ya, silakan bawa pena. Kalau nggak bisa semuanya, gantian dulu. Ya, boleh gantian. Kalau ada kelompoknya yang mau menulis, silakan. Mau gantian boleh. Kelompok satu, boleh. Kalau mau gantian, apa-apa, gantian. Ayo, mau gantian. Sudah? Sudah semua? Kelompok 2, oke. Kelompok 2 sudah selesai sampai 4. Kelompok 2 sudah selesai. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 1 sudah selesai. Ya, ini sudah semua. Oke, sudah semua. Sudah selesai semua. Ibu kasih apresiasi. Kita kasih tepuk wow ya untuk kalian semua. Tepuk wow. W O W wow. Ya. Oke, sudah semua. Oke, nanti ini Ibu koreksi semuanya. Nanti Ibu kasih nilai. Oke, semuanya itu yang kertasnya tadi silakan kumpul. Untuk Ibu nilai, kan ada nama-namanya kan? Ya, silakan kumpul. Ada kelompoknya ya. Oke. Terima kasih. Sudah kalian jawab ke depan. Silakan coba Ibu pengen tahu satu kelompok saja yang menjawab dari 1 sampai 4. Silakan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tadi. Nama kitab Al-Quran. Diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tempat Mekah dan Madinah. Waktu abad ke-7 Masehi. Isi pokok pedoman hidup, kepercayaan, syariat Islam. Ya udah. Benar nggak jawabannya, Nak? Benar ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tempatnya di Mekah dan Madinah. Ya, Pak. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Tempatnya di Palestina. Waktu Islam di tempat sebelum Masehi. Jadi pokoknya kehidupan ajaran dan perjanjian bagi umat manusia. Ya,
Five, four, five, four, three, two. Nanti di akhir pelajaran, di akhir materi kita, Ibu mau mengasih kalian refleksi. Nanti refleksinya silakan kalian tuliskan di kertas ini, ya. Kalian tempelkan di mana yang kalian tulis. Apakah bahagia, apakah sedih, apakah marah, apakah senang. Nanti kita bacakan. Kenapa anak ini sedih belajar hari ini? Apa tidak mengerti? Ya. Kenapa senang? Kenapa bahagia? Kenapa senang? Karena banyak ininya, Bu. Banyak apa? Ice breakingnya. Nah, ini kenapa marah? Marahnya kenapa? Marahnya, Bu, kawan aku sebangku itu udah galak kerjasamu, udah galak cari jawaban. Nah, ya, silakan kalian tulis ya. Ini kelompok ini. Ayo, kelompok 1 mau warna apa? Biru. Pink apa biru? Nah, ada yang mau pink, ada yang biru. Oke, kita kasih. Ada yang warna pink, ya. Ada yang warna biru. Tidak apa-apa, Ibu ini baik. Nah, kelompok ini mau warna apa? Kuning. Oh, senangnya warna kuning. Boleh. Silakan kalian tulis. Itu refleksi tentang pelajaran hari ini ya. Boleh kalian, Ibu cara ngajarnya kayak gitu, tidak menyenangkan, boleh. Oke. Ya, sudah semua ya? Sekarang Ibu baca, Ibu lihat. Yang ada yang nempelkan senang. Coba kita baca sama-sama. Senang karena pelajaran PABP menyenangkan. Apanya yang menyenangkan? Ayo. Apanya yang menyenangkan? Materinya kenapa? Mudah dimengerti. Apa gimana? Oke, berarti dia menempelkan di emoji senang. Kalau senang tuh gimana? Sekarang Ibu lihat lagi yang bahagia. Seru, asik, tidak bikin bosan. Alhamdulillah tidak bikin bosan. Karena sudah ini istirahat, boleh jajan, ya. Nah, tidak ada yang menempel di emoji marah dan di emoji sedih. Alhamdulillah bahwa hari ini anak-anak Ibu semua dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah. Ya, terakhir. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, terakhir, Ibu mau berpesan dengan kalian semua, ya. Ibu mau memberi motivasi, ya, bahwa ya di dunia ini tidak ada yang abadi dan tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Nanti pada suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, rajin-rajinlah baca Al-Qur'an, ya, rajin sholat, ya, rajin apa lagi? Rajin bersedekah, dengan orang tua jangan durhaka. Begitu mau pergi sekolah, pamit. Bu, Pak, Assalamualaikum, saya pamit. Cium tangannya.
Ciumnya di mana? Di kening. Ya, bukan di kening. Begitu salim dengan orang tuanya bukan di kening. Di hidung. Ya. Terus pulang sekolah. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Ya, tidak ada yang main ke rumah temannya. Tidak ada yang berkeliaran kata ibu tuh ya. Harus pulang ke rumah. Pulang ke rumah juga harus assalamualaikum Bu, saya pulang. Cium lagi tangannya enggak apa-apa. Ya. Kita banyak-banyak mencium tangan orang tua menggugurkan dosa kita ya. Mengerti? Satu pesan Ibu, jangan pernah tinggalkan Al-Quran dan jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, bisa ya. Yang tidak terbiasa baca Al-Quran, mulai hari ini biasakan. Nanti begitu terbiasa, menjadi menyenangkan. Sudah menyenangkan, nanti ketagihan. Kayak minum apa? Ya, kayak kita makan, ketagihan kan kalau lauknya lemak, ya, enak, jadi ketagihan, ya. Mulai dibiasakan. Insya Allah kalau terbiasa baca Al-Quran, insya Allah karakter kita menjadi baik. Insya Allah. Bisa ya? Bisa, benar bisa. Janji sama Ibu ya. Janji sama Ibu. Ya, janji sama Ibu bahwa mulai hari ini akan baca Al-Quran. Ya, yakin bahwa Al-Quran itu bisa menolong kita. Ya, bisa ya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silahkan kalian beresin dulu buku-buku yang ada di atas meja. Silahkan kalian kembalikan ke tasnya masing-masing. Kalau sudah, Ibu mohon bantuan lagi nih ketua kelas. Pimpin doa akhir pertemuan. Nalafil husri Sadaqallahul azim. Ya, silakan ambil dulu tasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu, Nak. Ya. Ya, Ibu akhiri pelajaran hari ini ya. Ibu mengucapkan terima kasih ya, kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan senang dan bahagia. Ya, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai dari sana, silakan.